Kalau Bapak jadi presiden, saya akan tagih itu di depan Bapak bahwa internet gratis adalah hak buat kita semua. Dan hanya dengan Pak Ganjar saya bisa ngomong begitu. Nggak mungkin dengan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ada di gedung-gedung elit dan mewah, yang mungkin hanya minta suara kita hanya untuk kepentingan dia. Saya tidak butuh jabatan, Mas Anies. Saya tidak butuh jabatan, tapi mundur dari Menhan aja nggak mau. Sorry ya. Kalau nggak butuh jabatan Pak Prabowo, nggak usah nyapres lagi. Kenapa Pak? Udah tua. Istirahat aja Pak. Kita menghormati Bapak sebagai seorang yang memang sudah sepuh. Kasihan Pak, nanti stroke kalau terlalu banyak jalan. Jadi presiden itu nggak gampang Pak. Kesehatan harus prima. Lihat Pak Ganjar, tiba-tiba sudah ada di Ruteng NTT, besoknya sudah ada di Purworejo, besoknya lagi sudah ada di Kalimantan. Bagaimana bisa orang usia 73 tahun bisa melakukan itu? Kan nggak mungkin. Mohon maaf, ini bukan menghina, ini fakta. Mau tidak mau, usia itu pasti akan berpengaruh. 2019 saya masih keliling Indonesia dengan biaya sendiri untuk membela Pak Jokowi. Ke Palu, ke Kalimantan, ke Pontianak, ke mana-mana saya keliling hanya untuk bicara tentang program Pak Jokowi. Saya nggak sanggup sekarang, nggak mungkin. Tapi kalau Pati, oke lah, kita jalan. Itu adalah fakta. Nggak mungkin kita dipimpin oleh seseorang yang sebenarnya sudah waktunya untuk istirahat saja. Yang kita dengarkan nasihat-nasihatnya sudah bukan lagi ketemu dengan kita. Nggak mungkin. Indonesia ini luas, luar biasa, 240 juta masyarakat Indonesia. Bagaimana mungkin orang dengan usia seperti Pak Prabowo ketemu dengan masing-masing dari kita? Itu nggak mungkin. Jadi presiden itu harus sehat, harus sering olahraga, harus masih lebih cerdas, sehat, tidak kemudian punya ambisi jabatan luar biasa. Untuk masalah ambisi jabatan saya pengen cerita sedikit. Sebenarnya Pak Ganjar sudah ditawari 2 kali menjadi presiden. Yang pertama oleh yang namanya Pak Surya Paloh. Kalau kita runut sejarah, pada masa-masa itu yang namanya Ganjar Pranowo itu adalah seseorang yang dianggap ancaman di tubuh internal PDIP Perjuangan. Betul ya Pak? Mungkin sedikit sekali yang membela Pak Ganjar pada waktu itu, sehingga kemudian ditariklah Pak Ganjar dari PDI Perjuangan untuk dijadikan calon presiden dari Nasdem. Ini sejarah. Ini sejarah. Kalau Pak Ganjar orangnya buta kekuasaan, itu pasti diterima. Kenapa? Karena pada masa itu di PDI Perjuangan Pak Ganjar nggak punya masa depan. Hampir semuanya memilih Mbak Puan di internal PDI Perjuangan. Ya, di elitnya. Pak Ganjar tidak menjawab telepon dari Pak Surya Paloh, dan akhirnya Pak Surya Paloh malah marah. Kemudian akhirnya muncullah Anies Baswedan sebagai kandidat dari Nasdem. Yang kedua, dibangunlah yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu oleh Pak Jokowi sendiri. Bahkan Pak Jokowi pada waktu itu mengkampanyekan yang namanya Ganjar Pranowo. Ingat kata-kata Pak Jokowi, rambut putih berkerut itu Pak Ganjar. Betul, Pak Jokowi mengkampanyekan Pak Ganjar. Tetapi poin yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah supaya Pak Ganjar keluar dari PDI Perjuangan dan masuk di Koalisi Indonesia Bersatu. Tahu apa jawaban Pak Ganjar ketika kemudian dilamar untuk menjadi calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu? Maaf Bapak, saya nggak jadi presiden juga nggak paten. Saya menjadi gubernur saja sudah alhamdulillah. Dan catat, saya tidak ingin berkhianat kepada orang dan partai yang membesarkan saya.